Hai guys, balik lagi nih di podcast Apa sih Kata Remaja bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, kembali lagi bersama Saina dan Michelle mewakili para generasi muda dalam menyuarakan isi hatinya. Asik. Oke, topik yang mau kita bawain hari ini bisa dibilang suka menimbulkan kekesalan. Ya, apalagi kalau bukan ekspektasi versus realita. Wah. Ketika orang berekspektasi terhadap sesuatu, tapi pada kenyataannya berbanding terbalik gitu ya sama apa yang diharapkan, tidak menutup kemungkinan orang itu bakal ngedouble ya kan, ngoceh-ngoceh sendiri, marah-marah, kesel gitu ya kan, karena saya sendiri pun seperti itu, kalau misalnya realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Apakah Anda juga begitu, Michelle? Oh, tentu saja. Itu sangat wajar ya guys, karena biasalah manusia suka berekspektasi lebih gitu ya, tapi kalau kenyataannya tidak sesuai ya malah marah-marah gitu ya kan. Ya. Nah, buat yang masih bingung nih sebenarnya ekspektasi dan realita tuh apa sih? Jadi kita mau bahas nih ya satu-satu, tapi secara singkat aja kali ya, karena kalau panjang-panjang nanti bosen juga ya, terus kita juga ngantuk ya kalau ngomong mulu gitu ya kan. Bukan kita yang ngantuk, kalian yang ngantuk, karena kalian kebalik ya. Kalau kita yang ngantuk, ntar lagi ngomong tiba-tiba tidur gitu kan agak gimana kayak gitu ya. Kayak di ya, 1, 2, 3 tidur. Ya pokoknya singkat-singkat aja, oke. Jadi secara singkatnya banget ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekspektasi adalah pengharapan atau harapan lah ya. Nah, ada juga nih pendapat dari ahli tentang ekspektasi. Salah satunya yang dikemukakan oleh Fleming dan Levy. Ya, itulah ya. Susah namanya ya. Jadi, menurut mereka, ekspektasi merupakan sebuah cita-cita, harapan, atau keinginan terhadap sesuatu. Nah, untuk mencapai harapan tersebut, biasanya seseorang akan memberikan tindakan yang nyata. Pastinya kalau kita menginginkan sesuatu, kita bakal berusaha semaksimal mungkin ya kan, Shell ya? Iya, jelas dong. Kalau bisa sampai titik darah penghabisan untuk mencapai hal itu. Tapi ya, baik lagi, terkadang realita tidak sesuai dengan ekspektasi ya kawan ya? Yes, bener banget. Oke, itu tadi tentang ekspektasi. Nah, sekarang kita lanjut ke realita. Secara singkat, realita bisa diartikan sebagai kenyataan, hal yang benar-benar ada, atau biasanya orang suka ngomong pada kenyataannya, ya gitu kan. Iya benar banget. Nah, realita ini sebenarnya bisa aja sesuai dengan ekspektasi kita, atau dalam kata lain tidak menutup kemungkinan kita bisa mewujudkan ekspektasi kita, gitu kan. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi nih misalnya gini nih ya guys nih, contoh nih ya. Yang paling simple tuh dalam urusan tugas sih. Kalau kita berekspektasi nih, kalau presentasi kita bakal bagus, terus dipuji sama dosen, terus dapat nilai A. Nah, kita bisa aja wujudin itu. Caranya gimana? Caranya ya kita benar-benar ngerjain dengan semaksimal mungkin. Kita kerjain presentasi tersebut sesuai dengan apa yang dosen mau. Atau dalam kata lain sesuai ekspektasi dosen lah ya. Ya. Karena kan biasanya nih ya dosen atau guru-guru tuh suka bilang kan, saya mau presentasi kalian memuat ini, lalu diberi contoh nyata ya, bla 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 gitu kan. Itu kan udah apa ya, udah jelas gitu kan apa yang mau dosen mau. Nah, gimana cara supaya kita bisa dapat nilai A? Ya udah kita kerjain aja sesuai apa yang dosen kita mau. Harus bisa ini ya, memenuhi requirements yang diinginkan gitu kan. Betul. Jadi tidak selamanya ekspektasi tidak bisa diwujudkan ya kan. Ada yang bisa diwujudin gitu. Tapi tidak selamanya juga ekspektasi dapat diwujudkan. Contohnya tuh ketika kita berekspektasi terhadap orang lain ya. Waduh. Ini sering banget ya terjadi ya, Shell ya. Waduh. Terkadang ketika kita melihat foto seseorang nih ya, kita lihat nih fotonya, terus kita bilang, wah dia orangnya begini-begini ya, tipe gue banget nih. Terus pas ketemu ternyata foto postingannya tidak sesuai dengan aslinya. Kita nggak bisa merubah itu nggak sih? Maksudnya ya memang orang aslinya seperti itu ya kan?
Iya, dan mungkin aja kitanya ya terlalu berekspektasi yang tinggi atau gimana gitu kan. Namanya juga foto ya kan, apa juga sih yang mau kita harapin dari foto? Sekarang mah foto udah bisa diedit, bisa iya bener banget kan tingkat kecerahannya, terus ditambahin inilah itulah. Jadi ya apa namanya, bener kata Michelle tadi, bisa aja kita yang berekspektasi terlalu tinggi. Ya kita nggak bisa berekspektasi tinggi terhadap orang lain, dan orang lain itu tidak harus memenuhi ekspektasi kita gitu loh. Iya benar banget. Tapi ini nggak bermaksud apa-apa ya guys ya, tolong jangan disalahartikan ya guys. Cuma sebagai contoh aja. Iya. Pasti banyak lah ya di antara kalian yang pernah mengalami ekspektasi yang berhasil kalian ubah jadi kenyataan, tapi ya mungkin ada juga ekspektasi yang sama sekali nggak, tapi bisa dijadikan kenyataan. Jadi pada intinya berekspektasilah sewajarnya ya. Jangan, tapi kalau mau lebih aman sih jangan mengharapkan sesuatu yang tidak pasti, ya nggak sih Shell? Iya, karena ya apa tuh? Gimana ya? Maksudnya udah tahu nggak pasti gitu, udah nggak pasti terus diharapin gitu kan gimana ya gitu. Masalahnya nih ya, yang pasti-pasti aja kadang last minute itu bisa berubah gitu. Apalagi yang nggak pasti. Wah, udah. Jadi intinya kalau mau berharap gitu ya guys sama yang pasti-pasti aja gitu. Betul. Karena yang pasti-pasti setidaknya ya udah terwujud lah, maksudnya kayak udah ada harapan udah terwujud lah gitu. Sedangkan kalau yang pegang gitu loh. Sedangkan kalau yang nggak pasti ya gimana gitu kan, nggak jelas gitu ya. Jadi ya pasti-pasti aja guys gitu. Betul. Oke, itu dia ya tadi secara singkat banget ya penjelasan tentang ekspektasi dan realita ya. Semoga kalian semakin paham. Terus juga kalau misalnya kalian masih pengen tahu lagi penjelasan lebih lanjut ya silakan dicari-cari sendiri ya guys ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling seru ya dari podcast SHR. Apalagi kalau bukan SCBD. Salah, bukan SCBD. SCBD yang di Sudirman gitu ya. Iya, yang ini beda gitu. Salah guys. Ada kesalahan teknis ya, mohon maaf ya. Ini abjadnya kelebihan 1. Iya nih, kelebihan 1 ya. Oke, kita mundur. Oke, kita masuk ke SCBC, sesi bersama Jena. Kalau pakai D nanti Dena dong akhirnya. Oh iya, Dena siapa ya Dena ya? Nah, SCBC kali ini kita bakal cerita-cerita nih ya tentang ekspektasinya seorang Michelle dan seorang Saina gitu ya. Waduh. Terus nanti ada juga nih, jadi kita bakal bagi 2 sesi, bukan 2 sesi sih, ada 2 bagian ya, 2 part ya. Yang satu itu cerita pengalaman kita, ekspektasi kita terhadap orang lain atau terhadap sesuatu gitu ya. Terus yang satu lagi nanti orang lain terhadap kita gitu. Ngerti kan ya? Ngerti lah. Oke, kita mulai dari Michelle dulu nih ya. Michelle pembukaan nih ya. Oke, coba Michelle, kamu ada nggak nih? Pasti ada sih. Coba dong diceritain nih ya pengalaman kamu, pengalaman ekspektasinya seorang Michelle terhadap sesuatu atau terhadap seseorang mungkin, tapi yang pada kenyataannya tidak sesuai gitu dengan ekspektasi kamu. Oke. Ada sih pastinya gitu ya, karena apalagi aku nih dulu orangnya termasuk orang yang kayak sangat berekspektasi banyak, berekspektasi tinggi sama orang lain, sangat bergantung sama orang lain. Jadi pastinya pernah mengalami kayak ekspektasinya begini, ternyata realitanya begitu gitu kan ya. Sebenarnya kayak ini sih, mungkin makin kesini aku jadi kayak biasa yang sering diomongin sama MJ gitu ya, pacarnya Spider-Man gitu ya, kayak if you expect disappointment then you can never really get disappointed. Ya intinya begitulah ya kata-katanya. Intinya kayak ya kalau kita intinya lu jangan gak usah berharap banyak, gak usah berharap tinggi-tinggi, ntar lu gak bakalan kecewa gitu, karena semakin tinggi kita berharap ya semakin besar juga akan peluang kita untuk kecewa akan sesuatu gitu. Nah, kalau aku sebenarnya simple sih, sebenarnya kayaknya banyak orang di luar sana juga
pernah ngalamin ini atau mungkin sekarang lagi ngalamin ini juga gitu ya. Jadi aku tuh dulu ya sering ngerasa kayak kenapa sih ketika aku membutuhkan seseorang, orangnya nggak ada. Tapi ketika orang lain itu membutuhkan aku selalu ada buat mereka gitu kan. Kayaknya orang-orang pasti pernah lah ya ngerasain kayak gini atau mungkin banyak yang ngerasain kayak gini gitu. Saya Jadi pernah. Nah ya kan, pasti pernah kan ngerasa kayak gitu, kayak giliran dia aja yang butuh, gue ada, giliran gue yang butuh dianya nggak tahu kemana gitu kan. Aku sering kayak gitu dulu, kayak ngerasa simpelnya kayak misalkan nih giliran teman-temanku pada cerita, aku ada buat mereka gitu, dengerin mereka, ngasih nasihat, saran dan pendapat ke mereka. Tapi giliran aku yang butuh merekanya nggak ada gitu kan. Nah di situ kayak mungkin ekspektasiku juga terlalu besar, terlalu tinggi gitu ya, mengharapkan kalau misalkan gue udah ngasih ini ya berarti gue berharap lu bakalan ngasih juga ke gue gitu kan. Nah padahal realitanya kan gak kayak gitu ya, gak selalu apa yang kita berikan ke orang lain kita akan mendapatkannya kembali gitu kan. Nah sama aja kayak gini, jadi kayak aku dulu sering ngerasa kayak gitu sih, ngerasa kayak kenapa ya aku udah kayak gini, udah kayak gitu, tapi nggak ada yang giniin aku gitu kan. Jadi ngerasa ya sempat ngerasa kayak sakit hati, sempat ngerasa kayak kecewa gitu kan. Kayak padahal aku juga pengen loh kayak maksudnya di treat yang sama seperti aku nge-treat mereka gitu kan. Cuman makin kesini aku makin ngerasa kayak ya aku nggak bisa 100% bergantung sama orang lain gitu kan. Aku nggak bisa 100% berekspektasi kalau orang itu bakalan memperlakukan aku seperti aku memperlakukan dia gitu. Karena yang namanya hidup itu kita nggak ada yang tahu gitu kan. Yang namanya orang itu kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya aku sih jadi sekarang sih udah mulai bisa set boundaries gitu loh. Jadi maksudnya ya pastinya kita sebagai manusia kita berbuat baik dengan harapan gitu ya, nantinya kita bakalan dapat perlakuan yang sama gitu kan. Tapi ya tetap aja balik lagi, aku nggak mau kayak terlalu bergantung banget gitu loh, terlalu berharap banget gitu, karena ntar takutnya malah kecewa gitu kalau dari aku. Oke, emang bener sih kalau misalnya kita berekspektasi terlalu tinggi ya kita juga harus siap kecewa yang besar gitu ya, harus siap merasakan pahitnya realita gitu. Iya bener. Aku juga pernah sih kayak Michelle sih, dulu apalagi dulu ya sering banget tuh kitanya udah baik sama orang, taunya itu orang nggak baik sama kita. Nyesek juga ya. Jadi ya bener sih, itu dijadiin pelajaran aja ya buat Michelle, buat aku, dan buat kalian juga yang mungkin pernah mengalami itu ya. Alangkah baiknya gitu ya kalau kita nggak usah deh berharap lebih sama orang. Pokoknya cukup melakukan yang terbaik aja dari diri kita, cukup berikan yang terbaik tanpa mengharapkan yang terbaik. Karena kalau misalnya kita udah memberikan yang terbaik, seharusnya sih nanti kita akan mendapatkan yang terbaik juga sih. Ya percaya aja lah itu bakalan berbalik ke kita gitu. Betul, karena apa yang kau tabur itu yang kau tuai ya kan. Nah bener banget. Oke, itu kan tadi dari Michelle ya kan. Kalau dari aku nih, pengalaman aku sebenarnya baru-baru ini sih, ini tuh berhubungan sama nilai gitu ya kan. Sebenarnya kalian juga mungkin pernah sih ngalamin, atau Michelle juga pernah ya berekspektasi kalau nilainya bakal bagus-bagus aja gitu ya, tapi pada kenyataannya ya tidak sesuai sama ekspektasi saya. Ini baru aja sih kemarin kejadian, pas lihat nilai akhir tuh pede gitu ya kan, yalah kita kan harus pede aja dulu ya kan. Pede aja dulu. Terus saking pedenya nih ya, aku tuh berharap kalau nilai aku nih bakal bagus-bagus aja gitu. Sebenarnya dibilang jelek sih enggak, cuman nggak sesuai sama apa yang aku harapkan gitu. Karena aku ngerasa tugas-tugas selalu ngerjain dong, selalu ngumpuin tepat waktu gitu ya kan, selalu memberikan yang terbaik gitu ya kan. Terus kalau misalnya
ada presentasi atau ulangan atau apa tuh kelihatannya nilai gue tuh aman-aman aja gitu ya kan. Ya udah dong, waktu itu temenku sempat cerita kalau dia tuh ada rasa khawatir gitulah, takut nilainya tuh menurun dan lain sebagainya. Terus dengan pedenya aku bilang, santai aja, kita tuh harus yakin gitu kalau kita nilainya tuh pasti bagus. Soalnya kita aja rajin ngerjain tugas, terus kumpulinnya nggak pernah telat. Terus juga kalau kita ditanya, kita bisa jawab. Terus ulangan kita bagus-bagus aja ya kan. Aku udah pede banget gitu ya, pede mampus kan. Udah aku ngajak temen aku ini supaya tetap berpikir positif ya kan. Pas kemarin udah bisa lihat nilai akhir, terus aku lihat, wah, makanya jadi orang yang terlalu pede Saina, aku kayak gitu. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu. Aku benar-benar udah berharap kalau nilai aku bakal sekian, tapi ternyata tidak sekian gitu. Cuman ya dari situ ya saya belajar sih, udahlah, daripada lu sibuk terlalu pede ya kan, mendingan udah deh lu fokus aja belajar, ngerjain tugas-tugas yang yang dikasih dengan semaksimal mungkin. Pasti kalau misalnya lu ngerjainnya udah bagus gitu ya, pasti nilainya nanti juga bakal bagus juga kok. Jadi nggak usah mikirin, jangan terlalu fokus sama nilai akhirnya, tapi fokus aja sama pada saat lu mengerjakan itu loh. Cukup memberikan yang terbaik aja, karena nanti hasil yang terbaik juga akan datang kepada kita gitu ya. Jadi itu dia tadi ya, kalau yang ekspektasi dari kita ya kan, kita berekspektasi terhadap seseorang dan terhadap sesuatu, tapi pada kenyataannya tidak sesuai. Tapi nggak apa-apa. Saya dan Michelle tuh orangnya ini ya, pantang menyerah ya kan. Kita tuh senang banget belajar dari pengalaman gitu kan. Jadi tenang guys, kita pasti maju terus pantang mundur ya kan. Nah, sekarang nih kita berlanjut ke pengalaman orang lain yang berekspektasi terhadap kita. Kamu ada nggak Syal pengalaman di mana orang lain tuh berekspektasi terhadap kamu gitu ya, misalnya orang lain tuh mengharapkan kamu tuh seperti ini, tapi pada kenyataannya kamu gitu, kamu dilahirkan bukan untuk memenuhi ekspektasi mereka, tapi mereka malah menyalahkan keadaan gitu, atau bahkan nyalain kamu gitu karena kamu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Karena aku rasa kalau misalkan kita pun juga kayaknya agak jarang yang kayak menyuarakan ekspektasi kita ke orang lain gitu loh. Maksudnya kayak apalagi kalau misalkan kita ini kecewa gitu sama ekspektasi kita terhadap orang ini, terus habis itu kayak jarang lah kita ngomong padahal gue ngarepin lo kayak gini loh, kok lo malah kayak gini sih gitu kan jarang ya sih, karena kita nggak enakan juga nggak sih? Iya, kita nggak enak gitu, dan biasanya mungkin kita malah ngasih taunya ke orang lain gitu kan, gue kira dia kayak gini, padahal gue ngarepinnya dia kayak gini dan lain sebagainya gitu kan. Nah, cuman aku nggak tahu sih, cuman kayaknya mungkin dari orang tua aku kali ya. Nggak tahu ya, dari lingkungan yang terkecil pun pasti ini sih banyak. Iya, aku nggak tahu sih, cuman aku seingatku nggak pernah diomongin juga, apa pernah ya, aku juga lupa, cuman kayak aku bisa ngerasain aja gitu lah ya, kayak secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung bisa ngerasain kayak mungkin orang tua aku berekspektasi aku ini bakalan jadi orang yang lebih pemberani gitu kali ya, kayak bisa gini loh, karena aku ini orangnya tuh malu-malu kalau di lingkungan keluarga, di sekitar orang tua gitu, misalnya kayak ini nih lagi di restoran gitu ya, sama aku ngomong mintain sana bilnya ke rumahnya gitu kan, itu pasti aku nggak mau gitu. Tapi kalau di lingkungan temen gitu-gitu aku pasti berani gitu kan. Kalau nggak ada orang tua aku, nggak ada keluarga aku pasti berani. Tapi kalau ada mama papaku, ada orang tuaku, aku nggak berani gitu loh, kayak langsung sikut nyalinya gitu kan. Jadi mungkin itu kali ya, jadi mereka berekspektasi harusnya lu tuh lebih berani gitu loh, padahal kan cuman masalah sepele ya gitu, kayak Mbak minta bilnya dong gitu doang kan, tapi aku nggak berani gitu, kayak malu
gimana gitu. Padahal sebenarnya aku juga nggak tahu sih kenapa harus malu, kenapa harus takut, karena cuman begitu doang gitu kan. Tapi ya mungkin itu sih kayak gitu, cuman aku nggak tahu lagi ya, karena yang tadi aku bilang gitu kan, jarang diomongin juga gitu. Iya, jadi kita juga kurang tahu gitu. Sebenarnya sama sih kayak misal aku pun juga antara inget nggak inget, tapi lebih ke nggak inget sih, nggak inget dan nggak tahu ya kalau misalnya apakah orang lain pernah berekspektasi lebih sama aku tapi ternyata aku tidak sesuai sama ekspektasi mereka atau enggak ya, aku juga nggak tahu sih, karena bener yang Michelle bilang tadi, kita sendiri pun nggak pernah ngomongin langsung gitu, gue kira lu orangnya rajin, ternyata lu males ya kan, gimana ya nanti kalau itu orang tersinggung terus marah kan bahaya gitu ya. Paling ya kita ngomonginnya ke teman terdekat kita aja sih, lebih ke misalnya kita ketemu teman baru gitu ya di kampus, terus mungkin awalnya kita ngira ini orang sombong, ternyata pas udah kenal lebih jauh ternyata dia baik banget gitu kan. Pasti kita bilang ke teman kita yang lainnya, gue kira dia sombong, ternyata dia baik banget tuh, gitu kan. Iya. Jadi aku juga sama sih, cuman terakhir itu sebenarnya ini nggak tahu ya ini termasuk atau enggak, tapi waktu itu ada teman kampusku, kita sama sekali belum pernah ketemu karena dia kan di Surabaya kan, aku di Jakarta. Nah waktu itu kita satu kelompok di pengenalan kampus, itu satu kelompok ospek lah. Nah terus kan kita belum pernah ketemu sama sekali kan. Nah waktu itu akhirnya kita janjian lah ketemu, karena waktu itu aku ada offline juga, terus dia juga ada offline kan. Terus pas ketemu dia bilang, ternyata kamu lebih tinggi daripada yang aku kira. Terus aku, lu mengharapkan gue pendek nggak sih? Sebenarnya nggak salah sih ya, karena kan kalau misalnya kita lagi zoom gitu kan, orang kan nggak kelihatan banget ya. Posisi duduknya kan beda-beda ya, ada yang ngiranya pendek lah, ada yang ngiranya tinggi. Bahkan aku juga sering kok kayak gitu. Iya sih, ternyata aku sering sih ini aku yang berekspektasi, bukan orang lain ya. Ya pokoknya kalau aku tuh aku sering berekspektasi, aku ngira itu orang tingginya seaku atau mungkin di bawahku, tapi ternyata tingginya tinggi banget gitu. Ternyata banyak ya hal-hal simpel yang menyadarkan saya gitu kalau ekspektasi berlebihan tuh juga nggak baik loh guys. Iya benar. Jadi begitu ya guys, pengalaman kita tentang ekspektasi dan realita. Mungkin kalian punya pengalaman juga tentang ekspektasi dan realita yang mau diceritakan, boleh banget loh. Iya boleh banget. Jangan malu-malu, karena kita seneng banget loh bacain cerita kalian gitu ya kan Cel ya. Iya banget, karena kayak jadi hiburan kita juga gitu bener. Kan. Jadi kayak ngerasa maksudnya terlepas dari siapa orangnya gitu ya, walaupun kita tahu nih siapa yang ngirim gitu kan, tapi kan emang nggak pernah kita sebar nama orang yang ngirimnya gitu kan kalau kita lagi bikin. Cuman kita jadi kayak ngerasa setiap cerita yang kita dapat tuh jadi apa ya, jadi kayak bisa pelajaran juga nggak sih buat kita, kayak kita bisa, oh dia pernah kayak gini, berarti mungkin hal baiknya kita ikuti, hal buruknya nggak kita ikuti gitu-gitu. Jadi menambah pengalaman buat kita juga gitu. Ya betul. Again, cerita-cerita dari kalian itu ya guys, itu bisa aja membantu menurunkan ekspektasi orang lain tuh terhadap kalian gitu guys. Jadi daripada nanti misalnya ada orang nih yang kenal sama kalian tapi kenalannya secara online gitu ya, terus mereka denger nih cerita dari kalian, ya walaupun mereka nggak tahu sih ya itu kalian yang kirim atau bukan, tapi setidak-tidaknya kalau misalnya mereka merasa nih kayaknya gue kenal nih siapa yang ngirim, jadinya tuh kalian ketika orang itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kalian berdasarkan cerita-ceritanya ya kalian nggak perlu menyalahkan orang itu gitu loh, nggak perlu menyalahkan keadaan juga ya, salah sendiri ekspektasi sama orang. Jadi jadinya menambah informasi juga gitu kan. Jadi dengan banyaknya informasi itu kita nggak menciptakan ekspektasi yang berbanding terbalik gitu loh dari realitanya gitu. Iya benar. Jadi setidaknya udah ada gambaran gitu lah ya tentang orang, tentang ceritanya dia gitu ya kan. Oke, itu dia ya tadi ya cerita-cerita singkat yang cukup seru, cukup membingungkan ya. Pokoknya semoga menghibur lah ya.
Dan akhirnya kita sampai ini di penghujung acara, tapi belum di ujung banget sih ya, masih di tengah-tengah, tapi udah mendekati akhir ya. Seperti biasanya, biasanya saya dan Michelle menyampaikan 1-2 patah kata, atau mungkin kita mengutip quotes dari orang-orang penting gitu, atau siapapun yang kita temuin di internet, atau mungkin ini dari diri kita sendiri ya, berdasarkan pemikiran kita gitu. Mungkin bisa nih dari Michelle dulu nih disampaikan nih ke para pendengar kita tips-tips atau mungkin quotes yang berhubungan sama ekspektasi sama realita gitu, supaya mereka tidak tertampar dengan realita. Waduh, boleh. Mungkin kalau dari aku lebih kayak aku ngasih pendapat aja kali ya, pendapat aku tentang ekspektasi dan realita dan apalah itu gitu ya. Jadi kadang banyak banget orang ngomong, makanya lu gak usah berekspektasi deh, mendingan gitu, daripada kalau lu gak mau nyesel gitu kan. Tapi menurut aku why not gitu, kenapa nggak berekspektasi gitu kan, karena kita pun hidup di bumi ini, di dunia ini pun kita juga masih kayak masih penuh dengan tanda tanya gitu kan. Kita masih nggak tahu masa depan kita kayak gimana, atau mungkin 1 menit ke depan ini kita bakalan ngapain, kita pun juga itu masih menjadi misteri gitu kan. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita create expectation gitu kan. Dan menurut aku gak apa-apa banget kok kalau kalian mau berekspektasi akan sesuatu atau berekspektasi akan seseorang gitu. Tapi harus diingat aja kalau ekspektasi itu juga jangan keluar jalur gitu loh, jangan keluar batasnya gitu kan. Karena ya kalau misalkan udah kelewat batas ya yang repot kalian sendiri gitu loh. Dan akhirnya ntar kalian malah kecewa sendiri sama ekspektasi kalian karena realitanya tuh nggak sesuai sama ekspektasi gitu. Jadi it's okay to create expectations, tapi harus tahu batasnya di mana, harus sampai mana. Dan kayak tadi saya bilang juga ya di awal, ekspektasi ya sewajarnya aja lah gitu. biar kalian juga nggak kecewa dan kalian nggak menyalahkan realitanya gitu loh. Nanti kayak biasanya gitu kan, kalau udah nggak sesuai dengan ekspektasi kita menyalahkan realita gitu kan, atau misalkan menyalahkan orangnya gitu, kayak gimana sih ini orang bla gitu, padahal dia yang berekspektasi. Padahal itu kan salah kita sendiri yang kita berekspektasinya terlalu tinggi, terlalu berlebihan gitu loh. Jadi berekspektasi boleh, tapi sewajarnya aja, secukupnya aja, karena sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik gitu. Udah itu aja sih dari aku. Oke, terima kasih ya Michelle ya udah disampaikan ya pendapatnya. Semoga aja ini bisa bermanfaat ya. Pastinya harus bermanfaat sih ya, karena tujuan kita adalah menyampaikan informasi yang bermanfaat ya untuk para pendengar kita. Ya semoga bisa dipahami sama para pendengar kita di rumah gitu ya. Kalau dari aku juga karena tadi Michelle udah jelasin cukup jelas ya, singkat, padat, dan jelas ya. Jadi aku cuma mau kasih quotes aja nih. Jadi aku nemu boleh. Gini bunyinya. Bukan kenyataan yang pahit, tapi ekspektasi kita saja yang terlalu manis. Wah. Ini bener sih ya, kita sering namanya juga berekspektasi, berharap gitu ya. Pasti kita mengharapkan yang baik-baik dong ya. Jelas. Pasti kita mengharapkan sesuatu yang indah, tapi pada kenyataannya tidak seindah yang kita bayangkan gitu. Makanya Michelle tadi juga udah bilang tuh, dia ambil quotes dari pacarnya Spider-Man ya, MJ. Makanya lebih baik tuh kita mengharapkan sesuatu yang kita mengharapkan yang terburuknya aja ya, biar kalau misalnya kenyataannya jadi kita nggak kecewa gitu loh. Jadi nggak kaget gitu loh, karena kasarannya kita udah mengharapkan kejadian yang terburuk kayak gitu loh. Jadi kalaupun hasilnya buruk ya kita nggak kaget, karena emang itu yang kita harapkan gitu loh guys. Udah siap-siap gitu loh ya. Cuma sebenarnya gak ada salahnya sih kalau misalnya kalian mau berekspektasi atau mengharapkan sesuatu yang indah-indah ya. Cuman ya lebih ke ini aja sih guys, realistis aja lah guys ya. Nah, ya benar. Kita mengharapkan yang pasti, kita berharap sama yang pasti-pasti aja, terus kita juga harus realistis aja ya guys ya. Oke deh, kalau begitu cukup sekian ya perbincangan kita hari ini tentang ekspektasi dan realita ya. Semoga podcast ini tuh sesuai dengan ekspektasi kalian ya guys ya. Iya, semoga realita dan ekspektasinya tuh
tidak berbanding terbalik ya. Nah, iya. Tapi kalau misalnya emang ternyata podcast ini belum sesuai dengan ekspektasi kalian, ya kita mohon maaf. Jadi alangkah baiknya kalau kalian nggak usah lah berekspektasi tinggi terhadap kita ya. Atau mungkin disampaikan aja gitu ekspektasinya kayak gimana gitu ya. Kita bakalan berusaha untuk memenuhi ekspektasi kalian gitu. Betul, tapi kalau misalnya masih belum terpenuhi juga, ya udah, kita hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi kalian. Iya, itu benar banget. Oke deh kalau gitu, seperti biasa ya, kita juga nggak pernah bosan untuk ingetin kalian supaya dengerin terus podcast kita yang tayang setiap hari. Apa aja sih podcast ASKR tuh? Jadi ASKR itu setiap hari Jumat dan hari Minggu. Nah, hari Jumat kita itu upload di jam 6 sore dan hari Minggu kita upload di jam 8 pagi. Iya, itu dia. Jangan lupa ya guys, dicatat, diinget-inget, jangan sampai ketinggalan. Karena kalian rugi banget sih ya kalau ketinggalan. Banget. Dan seperti yang udah Michelle bilang tadi ya, mungkin kalian ada berekspektasi sama kita gitu ya, kalian memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap podcast kita. Nah, supaya kita bisa memenuhi ekspektasi kalian gitu ya, alangkah baiknya jika ekspektasi kalian tuh disampaikan aja gitu ya, saran, kritik, atau mungkin kalian juga ada yang mau request topik gitu ya, atau punya pengalaman yang mau bagikan ke kita gitu, nanti kita bacain, itu boleh banget loh, bisa disampaikan aja melalui media sosial kita yang ada banyak banget sih ya. Namanya apa aja tuh ya, Sheila, nama media sosial kita ya? Oke. Jadi walaupun banyak gitu ya, tapi tenang aja, tetap praktis, tetap gampang dicari ya, ditemukannya gampang. Jadi kita punya Instagram, kita punya email, terus dan yang pastinya kalian udah tahu kita punya Spotify, kita punya YouTube, dan itu semuanya di nama yang sama, yaitu apa sih kata remaja. Nah, kalau misalkan email tinggal tambahin aja @gmail.com. Jadi apa sih kata remaja @gmail.com gitu. Jadi untuk semua ekspektasi yang kalian punya ya terhadap kita, boleh nih langsung aja disampaikan ke Instagram kita atau ke email kita gitu ya. Kita bakalan dengan senang hati membalas satu persatu ekspektasi dari kalian dan berusaha untuk memenuhi ekspektasi kalian gitu. Iya. Oke deh kalau begitu, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini ya, dari awal sampai akhir gitu ya. Terima kasih juga buat Michelle yang udah menjadi host bersama saya pada hari ini. Sama-sama. Kalau begitu, sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Bye-bye! Bye-bye!